Anda mungkin pernah bertanya-tanya ya kan, apa benar musisi bisa jadi kaya raya cuma dari Spotify? Nah, pertanyaan besar inilah yang mau kita kupas tuntas hari ini. Kalau buat para superstar sih jawabannya gampang. Jelas bisa. Kita bicara soal musisi kayak Drake dan Bad Bunny yang bisa kantongin jutaan dolar cuma dari streaming aja. Biar kebayang nih, tahun lalu aja Bad Bunny itu lagunya di-stream lebih dari 8,3 miliar kali. Itu lebih banyak dari jumlah semua orang di planet ini. Angka yang gila banget kan? Tapi, ya itu kan cerita sukses para mega bintang. Terus gimana nasib ribuan musisi lain? Maksudnya, kalau kamu bukan Drake, apa yang sebenarnya bisa kamu harapkan dari Spotify? Oke, jadi gini hitung-hitungannya. Spotify itu bayar royalti yang kecil banget, cuma sekitar $3 untuk setiap 1.000 kali lagu diputar. Jadi buat sebagian besar musisi, ya ini artinya penghasilannya kecil banget. Dan datanya ngomong sendiri loh, ada survei dari The Musicians Union yang nunjukin kalau 82% musisi yang mereka survei itu penghasilannya kurang dari 200 pound. Itu sekitar 3,9 juta rupiah selama setahun penuh dari semua platform streaming. Bayangin, lihat angka tadi kayaknya surem banget ya. Tapi gimana kalau ternyata ada cara rahasia? Semacam celah buat ngakalin sistemnya supaya bisa dapat untung gede. Oke, ayo kita masuk ke bagian serunya, sebuah rencana rahasia 3 langkah. Anggap aja ini panduan, yang pastinya cuma hipotetis ya, buat jadi kaya raya di Spotify. Ini semacam eksperimen pemikiran yang seru banget. Rencananya kelihatannya simple banget. Pertama, bikin lagu yang cuma 30 detik. Kedua, putar terus-terusan tanpa henti. Ketiga, perbanyak skalanya. Nah, mungkin kamu nanya, kenapa harus 30 detik? Nah, ini dia kuncinya. Spotify itu baru akan ngitung satu stream dan bayar royalti kalau sebuah lagu udah diputar minimal 30 detik. Inilah celah yang jadi dasar dari seluruh rencana kita. Coba kita lihat gimana rencana ini bisa berkembang. Awalnya, kita mulai dari satu perangkat aja. Terus, kita naik level pakai paket keluarga Spotify yang bisa buat 6 akun. Dan puncaknya, kita bangun semacam peternakan komputer mini di dalam lemari. Cuma pakai satu perangkat aja yang muterin lagu 30 detik, kamu non-stop 24 jam sehari, 7 hari seminggu, kamu udah bisa dapat lebih dari 2.800 pound setahun. Lumayan kan buat permulaan? Tapi di sini nih ceritanya jadi gila. Cukup dengan manfaatin paket keluarga Spotify yang buat 6 orang itu, pendapatan bulanan kamu bisa meroket jadi lebih dari 17.000 pound sterling. Itu setara sekitar 332 juta rupiah per bulan. Sekarang, ayo kita bawa rencana ini ke tahap paling akhir. Tahap yang paling ekstrim dan jujur aja paling konyol. Teknologinya apa? Bayangin aja, satu lemari penuh sesak sama 360 komputer mini Raspberry Pi. Semuanya kerja barengan buat muterin lagu kamu. Dan hasilnya? Dengan peternakan komputer di lemari yang kerja non-stop setahun penuh, secara teori kamu bisa dapat lebih dari 1 juta pound sterling. Itu lebih dari 20 miliar rupiah. Selamat, kamu berhasil. Wah, kayak mimpi yang jadi kenyataan ya. Tapi, tunggu dulu. Pertanyaan paling pentingnya adalah, apa ini beneran bisa dilakuin? Jawaban singkat dan jujur dari sumber yang kita bahas? Ya nggak bisa lah. Tentu aja nggak bisa. Pertama, ini jelas-jelas melanggar aturan Spotify soal penggunaan proses otomatis. Tapi yang lebih gila lagi, di level puncaknya, rencana ini bisa menghasilkan 167 miliar pound sterling. Padahal keuntungan Spotify sendiri cuma 67 miliar. Kamu bukan cuma bikin Spotify bangkrut, tapi bisa-bisa ngerusak ekonomi global sekalian. Oke, bercandanya udahan. Eksperimen gila-gilaan tadi sebenarnya nunjukin satu masalah yang sangat nyata di industri musik sekarang ini. Ini dia kenyataannya. Sebagian besar uang dari streaming itu ngumpulnya di puncak. Cuma segelintir artis papan atas yang benar-benar menikmati kekayaan terbesarnya. Sumber kami bahkan pakai kiasan yang pas banget buat nggambarin ini. Para musisi kecil itu cuma kebagian remah-remahnya aja. Dan yang bikin miris, jurang antara si super kaya dan mereka yang berjuang di industri musik ini bukannya makin sempit, malah sebaliknya. Katanya sih, kesenjangannya makin lebar aja dari waktu ke waktu. Jadi kita balik lagi ke pertanyaan awal. Eksperimen kita buat ngakalin sistem jelas gagal total. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir yang penting banget. Kalau sistemnya nggak bisa diakali, apa mungkin sistemnya bisa diubah?